ruang kosong itu mencengangkan sebenarnya. Lalu pertanyaan berikutnya, 99,99% ruang kosong itu berisi apa? Yang kosong itu berisi apa? Ternyata diteliti, yang kosong itu tuh ada yang gerak-gerak, Ndra. Ada yang cung, cung, cung. Ada energi yang hidup. Ruang tanpa batas ini, kalau kita lihat, Hendra lihat sampai ke nggak ada ujungnya, Ndra. Tanpa batas, ternyata apa? Ternyata ruang tanpa batas itu, yang galaksi Bima Sakti itu, ketika masuk ke universe, ada ribuan galaksi yang banyak sekali. Dan itu 90%-nya adalah ruang kosong. Berisi apa? Kecerdasan semesta, energi tanpa batas. Artinya, ruang kosong, kecerdasan semesta, energi tanpa batas, itu adalah dia, tapi ada dua momentum waktu, di mana pikiran bawah sadar itu kebuka lagi. Kapan? 5 menit sebelum tidur, dan 5 menit saat kamu bangun tidur. Oke Teh, ayo kita kupas tentang hal ini. Oh, seru. Ya, jadi gini, Ndra. Surprise banget, Ndra. Beberapa bulan terakhir, ada beberapa yang ikut kelas private, Ndra. Ada juga yang kelas grup. Berawal dari kisah goals-nya itu, dia pengen bunuh diri tapi nggak mau sakit. Mau bunuh diri elegan gitu. Aku kaget juga, dan judul mau mengakhiri hidup, judul ini nggak ada solusi, masalah ini nggak ada solusi. Itu, Ndra, dari yang private ada 3 orang, dari yang reguler kelas biasa ada 3 orang juga. Total yang mau bunuh diri ada 6. Masya Allah. 4 tentang finansial, 2 tentang relationship, gitu. Nah, berawal dari sana, sebuah clue besar harus kita jelasin di kesempatan kali ini. Apa? Teman-teman yang merasa putus asa atau merasa kayaknya aku harus mengakhiri hidup, nggak ada jalan keluar. Jadi rata-rata di versi mereka merasa tidak ada jalan keluar, Ndra. Kenapa mereka merasa tidak ada jalan keluar? Mereka berpikir bahwa Tuhan jauh sekali. Tuhan jauh sekali. Atau bahkan beberapa teman-teman berpikir yang mau bunuh diri itu, bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Sehingga aku udah nggak ada harapan untuk menyelesaikan ini. Aku nggak ada yang bisa menolong. Nah, berawal dari sana sebenarnya substansi solusi dari Abundant Revolution hadir. Bagaimana aku ngehandle teman-teman yang bunuh diri? Akhirnya ketika selesai kelas dia ketawa-ketawa, Ndra. Aku juga bingung. Perasaan tadi pas mulai kelas itu tuh gitu, manyun, bingung, kesel, sedih gitu. Oh, ada 7 berarti, Ndra. Yang 1 lagi tuh karena disantet. Oh, disantet. Karena disantet, terus tubuhnya tuh ada benjolan-benjolan kayak bisul gitu. Terus dia merasakan kayak ketusuk-tusuk, ketusuk tombak. Terus, dan dia nggak bisa ngehandle rasa sakit itu. Akhirnya disantet balik sama TV. Nggak, dikembalikan aja kepada cinta murni tanpa batas. Terus. Karena kan solusinya semua cinta, Ndra. Jadi sebenarnya dari yang 7 orang ini aku cuma nyeritain tentang siapakah sebenarnya diri kamu gitu. Nah, gimana sih mereka dari yang mau bunuh diri, dari yang bener-bener aku udah yakin mau mengakhiri hidup, Teh. Pas selesai kelas, wah ketawa-ketawa, aku bodoh ya Teh, lucu juga ya Teh. Nah, gimana itu cerita awalnya? Simpel, Ndra, nyeritainnya. Aku cuma bilang gini sama temen itu, kan di Abundant Revolution itu dibagi 3 besar ya, Ndra? 3 besar itu adalah siapa dirimu,
Oke, ketika kamu sudah tahu dirimu siapa, yang kedua adalah ketika kamu udah tahu, keduanya bagaimana aturan semesta mengatur hidupmu. Kalau cuma tahu doang, nggak tahu aturan semestanya juga percuma, kelanggar-langgar juga, sengsara-sengsara juga. Iya, kalau nggak tahu aturan. Kalau nggak tahu aturan mainnya kan. Betul. Nah, nomor satu udah diketahui siapa diri, yang kedua adalah tahu aturan main. Tapi kalau nggak dipraktekin, cuma jadi penonton doang. Ih keren ya kelasnya ya, ih hebat ya, ih bagus ya. Cuma ih doang, dia nggak ngalamin kelimpahan, Ra. Makanya aku ceritakan 3 judul besar ini. Siapakah dirimu? Itu di dalam Quran dijelasin, Ra. Dan apabila telah aku tiupkan ruhku kepadamu. Ketika dibilang ruhku, itu sama kayak Hendra bilang, TVB ini tanganku. Yes. Itu kan kalau bilang TVB ini tanganku kan artinya bagian dari dirimu, Ndra. Bener nggak? Nah, kalau misalnya Allah bilang kutiupkan ruhku, artinya kan bagian dari diri dia ada di Hendra, ada di aku, ada di teman-teman semua. Buktinya apa TVB? Kata teman yang belajar nih, yang lagi pengen nyari-nyari cara mengakhiri diri nih. Aku bilang gini, aku ketikin Google. Teman-teman juga yang sekarang lagi live TikTok bersama Ngaji Roso boleh ketik di Google berapa banyak sel tubuh manusia. Nanti coba jawab di situ. Di situ akan keluar, Ndra, 40 triliun sel. 40 triliun. 40 triliun. Yes, 40 triliun sel. Jadi ada sel darah, sel tulang, sel rambut, itu totally 40 triliun sel. Teman-teman boleh cek. Dan tolong respon di Ngaji Roso. Oke, valid ya, teman-teman yang ngecek ya, bukan dari omongan aku ya. Ini adalah kedokteran, Dra. Kedokteran itu ilmiah, oke? Bukan kata Feby, bukan kata Pak Lurah, bukan kata Pak RT ya. Kalau udah di Google berarti kan secara kedokteran itu ilmiah dan bisa diterima oleh akal kita. Substansi intinya gimana? 40 triliun sel di dalam tubuh kita. Secara sel aja kita udah berkelimpahan ya, Ndra. Udah 40 triliun, tapi saldo belum 40 triliun ya, Ndra. Saldo on the way 40 triliun gitu. Nah, yang jadi mencengangkan seluruh dunia kedokteran adalah sebuah penemuan dari seorang profesor bahwa di dalam sel itu ada inti sel, ada atom, bentuknya bulat gini, Ndra. Ya, di dalam sel yang bentuknya bulat seperti ini, ternyata di mikroskop zoom diketahuilah secara ilmiah bahwa 99,99% adalah ruang kosong. Ruang kosong itu mencengangkan sebenarnya. Lalu pertanyaan berikutnya, 99,99% ruang kosong itu berisi apa? Yang kosong itu berisi apa? Ternyata diteliti, yang kosong itu tuh ada yang gerak-gerak, Ndra. Ada yang cung, ada energi yang hidup. Ada energi yang hidup, ada energi tanpa batas di sana, ada kecerdasan semesta tanpa batas, ada ruang cinta di situ. Ketika diteliti, sekarang Mas Hendra dan teman-teman semua, boleh nggak kita renungkan sebentar? Ketika tubuh kita ini adalah 40 triliun sel, dan 99%-nya adalah ruang kosong yang berisi kecerdasan semesta, bukankah dia dominan di dalam tubuh kita ya? Ketika dia adalah kecerdasan semesta di dalam diri kita, lalu gimana di luar diri kita? Ternyata diteliti lagi nih sama para astronot, para ahli antariksa. Teman-teman bisa ngelihat nggak? Kesini kelihatan nggak sih mereka? Iya. Kelihatan ya? Ini kayaknya relate sama tema. Iya. Relate sama tema nih. Ya, tema kita kali ini membahas tentang kekosongan yang berisi energi tanpa batas, kecerdasan semesta. Di dalam diri kita 99%
ruang kosong. Bagaimana di luar tubuh kita? Ternyata, Ndra, kalau kita lihat di sini, boleh nggak bantu jawab teman-teman? Di luar rumah teman-teman atau di luar gedung ini, dominan ruang padat material atau ruang kosong, Ndra? Ruang kosong kan? Ruang kosong. Nah, kita ada di bumi. Kita ada di bumi. Di dalam bumi itu ada tata surya, ada Jupiter, ada Mars, ada tata surya. Yeah. Kumpulan tata surya, beribu-ribu tata surya itu ada kalau kita ya, ada di galaksi Bima Sakti namanya. Kumpulan dari ribuan tata surya. Tapi galaksi itu sendiri itu cuma satu di antara kumpulan ribuan galaksi lainnya. Ada Andromeda, ada nama-nama yang lain. Artinya ruang tanpa batas ini, kalau kita lihat, Hendra lihat sampai ke nggak ada ujungnya, Hendra. Tanpa batas, ternyata apa? Ternyata ruang tanpa batas itu, yang galaksi Bima Sakti itu, ketika masuk ke universe, ada ribuan galaksi yang banyak sekali. Dan itu 90%-nya adalah ruang kosong. Berisi apa? Kecerdasan semesta, energi tanpa batas. Artinya, ruang kosong, kecerdasan semesta, energi tanpa batas, itu adalah dia, itu adalah Allah, itu adalah Tuhan, itu adalah apapun nama itu disebut. Tapi itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kamu pikirkan. Karena pikiran tidak akan pernah sanggup memikirkan judul Allah. Tak bisa. Itu cuma sebagian kecil yang diizinkan untuk kamu bisa melihat gitu. Karena dia itu sendiri, energi tanpa batas itu sendiri, itu beyond mind, melampaui pikiran kamu, beyond your imagination, melampaui apa yang bisa kamu imajinasikan. Ternyata di dalam dan di luar sama-sama kosong. Berisi kecerdasan semesta, hanya dia, hanya ada dia. Artinya, bukankah kita ada di dalam dia? Lalu kalau teman-teman bilang, Allah kamu ada di mana? Bukankah teman-teman semua ada di dalam dia? Di dalam kelimpahan itu. Kalau kita bilang Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, Allah itu kan kekayaannya udah tanpa batas, Hendra. Kelimpahannya udah tanpa batas kan. Nggak ada limit kan. No limit untuk kekayaan dan kelimpahan Allah. Abundant-nya udah abundant, no limit. Nggak ada batas abundant. Sekarang kalau seandainya di dalam Quran tadi, kita balik lagi ke Quran. Kutiupkan ruhku. Artinya bagian dari diri Allah ada di kamu. Artinya percikan atau bagian dari diri Allah itu ada di kamu. Atau kita adalah percikan dari dia. Kalau di Quran dibilang Tuhan bisa diibaratkan cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Bisa dikatakan kita hanya sebagian kecil dari percikan cahayanya itu. Atau misal, Mas Hendra pergi ke Pangandaran deh, melihat laut sejauh mata memandang, itu laut tanpa batas. Lalu Mas Hendra ambil airnya segini, diambil segini. Nah, yang di tangan Mas Hendra ini, air yang di sini, ini asinnya sama nggak sih Mas sama yang tanpa batas itu? Iya. Sama kan? Begitupun tentang cerita tadi. Kalau Allah yang maha kaya itu udah yang sangat berkelimpahan, percikannya juga sama sebangun seperti itu, Mas. Sudah berkelimpahan. Jadi ini semua, kalau katanya Mas Riko, aku mengutip Mas Riko gitu ya, Ya. semua adalah sandiwara ketuhanan yang menyamar sebagai aku, dirimu, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya gitu kira-kira. Allah melingkupi segala sesuatu. Atau kalau di dalam Quran dikatakan, segalanya ada di dalam genggamanku. Gimana nggak digenggam? Kita ada di dalam dia. Terus kalau bilang kayak yang Zoom ya, mau mengakhiri diri atau mau bunuh diri, bilang, Teh Feby, Allah menjauhi aku. Gimana mau menjauhi? Orang dia ada di dalam. Sama seperti laut yang besar, ada air laut yang di dalam air laut itu. Bukankah air yang sedikit itu di dalam lautan yang begitu besar? Nggak bisa dipisahkan gitu. Antara, kalau kita kutip Mas Riko, antara ombak dengan lautan samudra kan nggak bisa dipisahin. Si ombak nggak bisa dong misahin diri sendiri. Benar nggak? Dia selalu ada di dalam lautan yang luas itu. Nah, terus Teh Feby, jembatan supaya kemudian kita terhubung dengannya itu apa, Teh?
semudah Mas Hendra bernafas. Itu makanya Teh Feby selalu mengulang-ulang, jangan pernah berhenti untuk nafas syukur. Sadar nafas syukur. Ada kata sadarnya di depan Mas, ya. Sadar nafas syukur. Ya. Setiap hari. Itu jadi amalan 30 hari daily rutin kita. Jadi begini Mas, di dunia kedokteran itu ada sebuah penelitian bahwa pikiran bawah sadar, data di dalam pikiran bawah sadar itu memberikan kontribusi 90% dari realita kehidupan kamu. Oke? Masalahnya gini, data di pikiran bawah sadar itu akan terdownload masuk pada saat kita usia dari 0 sampai kurang lebih di bawah 8 tahun. Di bawah 8 sampai 12 tahun itu apapun yang dimasukin sama dia ngelihat apa, dia ngelihat ayah ibunya berantem atau dia ngelihat ayah ibunya mesra, itu jadi data Mas untuk terrealisasi dalam kehidupan dia. Kebuka jadi kayak spons cuci piring tuh. Kalau dikasih air kan dia nyerap langsung. Zep. Nah, di 12 tahun ke bawah, di 12 tahun berikutnya udah nggak kebuka lagi. Tapi ada 2 momentum waktu di mana pikiran bawah sadar itu kebuka lagi. Kapan? 5 menit sebelum tidur dan 5 menit saat kamu bangun tidur. It's a very golden time untuk masukin data. Masalahnya orang umum, nih kita lihat realita teman-teman, mungkin nanti teman-teman boleh komen ya. Realita teman-teman yang pada punya utang, yang baru putus cinta, yang gak jadi menikah, 5 menit sebelum tidur, mereka gini, Ndra. Duh, cicilan gimana ya besok? Bisa nggak ya? Duh, ya Allah, gimana ya? Dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam keresahan, dalam kekhawatiran. Tanpa sadar, data itu masuk ke bawah sadar dia untuk merealita besok. Nah, ketika teman-teman semua udah tahu tentang rahasia ini, bahwa 5 menit sebelum tidur adalah proses penciptaan kamu menciptakan realitamu besok. Di Abundant Revolution, kita tuh punya daily routine 30 hari, di mana 5 menit sebelum tidur, yang dilakukan adalah tarik nafas, izinkan nafas masuk, izinkan energi tanpa batas masuk. Rasakan, bukankah nafas yang menghubungkan tubuh ini dengan energi tanpa batas yang gak ada ujungnya ini? Bukankah dengan nafas dihubungkan? Tarik, lalu keluar lagi. Energi tanpa batas. Bukankah nafas ini adalah inti hidup kita, inti kehidupan kita, inti harapan kita? Jadi Mas Hendra tahu nggak? Yang mau bunuh diri itu nggak jadi Mas bunuh diri gara-gara diajarin sadar nafas syukur. Tapi gini ya, apa ya? Tiba-tiba mau bunuh diri jadi, tapi tunggu, kok 3 kali sadar nafas syukur aku jadi nggak pengen bunuh diri lagi, aku malah jadi pengen bersyukur, kok Allah begitu dekat katanya gitu. Ini kan kita ngomong soal 30 hari, 30 days, daily routine. Daily routine. Ya. Jadi ada aktivitas yang kita lakukan secara rutin di 30 hari setelah kelas Abundant Revolution. Ya. Nah, pertama aja tentang sadar nafas syukur ini aja, ini orang belum ikut kelas, tapi dia praktik itu, itu dia terima kasihnya luar biasa sama kita, ya nggak? Iya, betul, banyak testimoninya. Betul, betul Mas, betul, ya. Nah,